Halo guys, balik lagi di channel Ekonime 47. Hari ini saya akan membuat alur cerita One Piece untuk part kedua. Jadi part pertama sudah aku buat beberapa hari yang lalu. Bagi teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton, atau saya akan meletakkan link di bawah untuk part pertamanya. Oke, kita langsung aja ke alur cerita One Piece part kedua. Ini dia. Cerita berlanjut di suatu lautan. Terlihat gadis berambut orange yang sedang terombang-ambing. Yap, gadis yang telah mencuri harta bajak laut kelompok Alvida. Di sini dia juga berhasil menipu 3 orang anggota bajak laut bagi dan mencuri harta serta perahunya, dan juga hampir membuat mereka tenggelam oleh badai. Sementara itu, Luffy dan Zoro sedang bingung karena mereka buta arah dan tak tahu jalan menuju Grand Line. Di sini Zoro menjelaskan alasan mengapa dia mengarungi lautan, yaitu dia ingin mencari seseorang, tapi dia malah tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Dia pun memutuskan untuk menjadi pemburu bajak laut agar dia bisa bertahan hidup. Luffy hanya tertawa mendengarnya, sedangkan Zoro tersinggung dan menghentakkan kakinya ke kapal. Seketika angin menghembuskan topi jerami Luffy dan terjadi flashback di sini. Di suatu desa yang bernama Fuchsia, di dalam sebuah bar kecil, Luffy yang masih kecil berusaha untuk meyakinkan seorang kapten bajak laut, yaitu Shanks si rambut merah, untuk merekrutnya menjadi anggota atau nakamanya. Tapi Shanks menolaknya karena menganggap Luffy hanya seorang anak-anak. Tiba-tiba datanglah sekelompok bandit gunung yang datang untuk membeli sake. Makino, sang pemilik bar, mengatakan bahwa sakenya telah habis. Shanks meminta maaf karena dia dan krunya telah menghabiskan seluruh persediaan sake di tempat itu sambil menawarkan sebotol sake sebagai permintaan maaf. Ketua bandit gunung tersebut pun kesal dan memecahkan botol tersebut tepat di depan Shanks. Lalu mereka pergi dan mengolok-ngolok Shanks dan kru bajak lautnya. Shanks dan krunya lantas tertawa setelah kejadian itu. Luffy pun marah dan mengatakan bajak laut seharusnya melawan musuhnya walaupun musuhnya itu kuat-kuat, dan mengatakan perbuatan Shanks tidaklah keren. Luffy lalu berpaling sambil memakan buah yang dibawa oleh Shanks yang berada tepat di depannya. Shanks pun panik dan menyuruh Luffy untuk memuntahkan buah itu. Shanks menjelaskan bahwa buah yang telah dimakan oleh Luffy adalah buah iblis bernama Gomu Gomu no Mi, dan membuat Luffy menjadi manusia karet, serta membuat Luffy tidak bisa berenang untuk selamanya. Keesokan harinya, Luffy tertangkap oleh bandit gunung, dikarenakan Luffy tidak terima Shanks idolanya diolok oleh mereka. Makino dan kepala desa berusaha meminta Luffy untuk segera dilepaskan, tapi bandit gunung menolak. Tiba-tiba Shanks datang untuk menolong Luffy. Para bandit menyerang, tetapi semua dikalahkan oleh salah seorang kru dari Shanks. Ketua bandit yang panik memutuskan untuk kabur ke laut dan membawa Luffy bersamanya. Dia hendak menenggelamkan Luffy ke lautan, tapi sayang dia dimakan oleh monster laut. Monster tersebut juga hendak memakan Luffy, tapi Shanks berhasil mengusirnya hanya dengan tatapannya. Luffy menangis karena tahu bahwa Shanks telah kehilangan tangannya demi menyelamatkan dirinya. Sejak saat itu, Luffy bercita-cita menjadi seorang bajak laut yang hebat dan mengarungi lautan dengan bebas. Shanks yang melihat tekad Luffy lalu memberi topi jeraminya ke Luffy dan berjanji jika Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat, maka Shanks akan meminta topi itu kembali. Flashback pun berakhir dan sekarang Luffy dan Zoro merasa kelaparan. Luffy melihat seekor burung di atas kapal mereka dan mencoba untuk menangkapnya, tapi malah burung itu yang menangkap Luffy karena ukurannya yang besar. Zoro yang melihat itu berusaha mengejarnya, tapi dia dihadang oleh 3 orang anggota bajak laut bagi yang tadi sempat ditipu oleh gadis berambut orange. Zoro mengalahkan mereka dan meminta mereka untuk mengayuh kapal Zoro dan membawa Zoro ke suatu daratan. Sementara itu, Luffy terbang menuju ke sebuah kota yang telah diambil alih oleh kelompok bajak laut bagi si badut, yang dikenal kejam dan memiliki kekuatan dari salah satu buah iblis. Burung itu saat ini telah terbang di atas kota terdekat. Di kota, gadis berambut orange terlihat melarikan diri dari kru bajak laut bagi dengan peta Green Line di tangannya. Tak lama diperlihatkan bagi yang memerintahkan krunya untuk menembak jatuh burung yang sedang mendekat. Dan ketika itu terjadi, Luffy terjatuh dengan cepat. Gadis berambut orange dan kru bagi menyaksikan dengan kaget saat Luffy mendarat di depan mereka, dan dia masih bisa berdiri dan bahkan masih bisa tertawa. Setelah itu, gadis berambut orange berpura-pura dengan mengatakan bahwa Luffy adalah bosnya, kemudian menggunakan alasan tersebut untuk melarikan diri. Dia lalu naik ke atas atap sebuah rumah untuk menyaksikan keadaan Luffy. Ternyata Luffy mengalahkan kru bajak laut bagi dengan serangan
Gomu-Gomu no pistolnya. Dan kemudian gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Nami, sang pencuri harta bajak laut, lalu meminta Luffy untuk bergabung dengannya. Luffy menolak lalu pergi, namun dia merasa lemas dan kelaparan. Nami memutuskan untuk mengajak Luffy makan siang, dan Luffy pun menyetujuinya. Di lain tempat diperlihatkan Buggy yang marah mempertanyakan mengapa peta Green Line begitu mudah dicuri ke salah satu krunya. Di sini kita diperlihatkan sedikit kekuatan Buggy dengan buah iblisnya. Sementara itu di sebuah rumah kosong, Nami mengungkapkan bahwa dia akan berusaha keras untuk mengumpulkan 100 juta berry apapun yang terjadi, karena dengan adanya peta Green Line di tangannya, membuat 100 juta berry bukanlah hal yang sulit. Luffy mengetahui bahwa Nami adalah seorang navigator setelah ia menyebutkan bahwa dia mencuri peta Green Line milik Buggy. Luffy pun meminta Nami untuk bergabung dengan kru bajak lautnya. Nami menolak karena ia sangatlah membenci yang namanya bajak laut, dan dia hanya menyukai uang dan jeruk. Nami melihat keluar jendela dan mengetahui bahwa ia masih dikejar oleh kru-kru bajak laut Buggy. Nami lalu menipu Luffy kembali, kemudian mengikatnya dan membawanya kepada Buggy. Sampailah mereka di depan Buggy. Nami lalu mengatakan bahwa Luffy adalah bosnya dan dia sudah muak dengan Luffy. Buggy tertawa setelah mendengar perkataan Nami. Lalu setelah itu Luffy dilempar ke dalam kandang. Buggy kemudian mengadakan pesta untuk penyambutan Nami, dan karena Nami juga telah mengembalikan peta yang dicurinya. Kemudian Nami pun diterima sebagai kru bajak laut Buggy. Selama pesta, Buggy memperlihatkan Buggy Dama, sebuah senjata meriam andalan miliknya. Meriam besar tersebut ditembakkan ke arah rumah warga yang seketika menghancurkan sebagian dari kota tempat mereka berada. Buggy lalu menjelaskan bahwa dengan adanya peta, senjata, dan kekuatan buah iblisnya, dia bisa menaklukkan Green Line. Luffy lalu menyanggah Buggy dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menaklukkan Green Line dan menjadi Raja Bajak Laut. Kemudian Buggy memerintahkan Nami untuk meledakkan Luffy dengan bagi namanya. Nami tidak bisa membawa dirinya untuk melakukannya. Namun salah satu anggota bajak laut Buggy mengambil korek api dan mencoba untuk menyalakan meriam, yang akhirnya membuat Nami mengeluarkan tongkat kayunya dan memukulnya hingga pingsan. Meskipun sumbu api dari meriam tersebut berakhir menyala, Nami berhasil menahan sumbu dengan tangannya untuk mencoba memadamkannya, sambil menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi bajak laut terendahan seperti Buggy yang dengan gampangnya menghilangkan nyawa orang-orang yang berharga baginya. Kru Buggy lantas menyerangnya, tetapi Zoro datang dan menyelamatkan Nami dan mengalahkan mereka. Buggy mengenali Zoro sebagai pemburu bajak laut yang handal dan kemudian menyerangnya. Zoro memotong Buggy menjadi beberapa bagian, namun tangan Buggy melayang dan menusuk Zoro di sisi belakang tubuh Zoro. Buggy bangkit kembali dan tubuhnya kembali utuh. Buggy menjelaskan bahwa ia telah memakan buah iblis Barabaranomi yang membuatnya menjadi manusia yang dapat memisah-misahkan tubuhnya. Luffy lalu menyebut Buggy dengan pengecut yang berhidung merah besar, yang membuat Buggy marah dan melemparkan pisaunya ke arah Luffy. Luffy menangkapnya dengan gigitannya. Zoro kemudian meluncur ke arah Buggy dan keduanya terlibat dalam pertukaran serangan yang sengit. Zoro memotong Buggy di bagian tengah lalu melompat melewatinya dan berlari ke arah meriam, membalikkannya sehingga mengarahkan meriam tersebut ke arah Buggy dan krunya. Nami menyalakan sumbu dan meriam pun melepaskan Buggy Dama tepat ke arah Buggy dan kru-krunya. Setelah asap ledakan Buggy Dama mereda, Zoro yang terluka mencoba mengangkat kandang Luffy dan mencoba untuk menyeretnya. Melihat Zoro yang begitu gigih mengangkat kandang Luffy meskipun dengan luka yang cukup parah di bagian perutnya, Nami hanya bisa heran dan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar kelompok bajak laut? Zoro menyeret kandang Luffy hingga sampai ke sebuah toko hewan peliharaan. Dia kemudian roboh karena kehilangan banyak darah dan hampir tak sadarkan diri. Luffy melihat seekor anak anjing kecil di depan toko tersebut. Nami tiba dan melempar kunci ke arah kandang Luffy, tetapi anak anjing tersebut menelan kunci yang dibawa oleh Nami. Lalu Luffy mencekiknya untuk mendapatkan kunci itu kembali. Kemudian wali kota pun datang dan memerintahkan Luffy untuk tidak mengganggu anjing itu. Wali kota lalu membawa Zoro yang terluka ke dalam rumahnya agar Zoro bisa beristirahat. Wali kota kemudian kembali dan menjelaskan kepada Luffy tentang siapa anjing tersebut. Diketahui bahwa anjing tersebut bernama Shushu.
yang pemiliknya merupakan teman baiknya, namun sayangnya pemilik toko tersebut telah meninggal. Shushu dan pemiliknya sangatlah dekat. Tetapi wali kota tahu bahwa Shushu pasti menyadari bahwa pemiliknya sudah mati. Wali kota menjelaskan bahwa toko itu merupakan harta yang sangat berharga bagi Shushu. Tiba-tiba Moji datang. Moji adalah salah satu bawahan bagi yang datang bersama Richie, seekor singa raksasa peliharaannya. Saat mempertanyakan keberadaan Zoro kepada Luffy, Moji mencoba untuk menjinakkan Shushu, tetapi malah digigit olehnya. Shushu mencoba melawan Richie dan menyerang singa tersebut, tetapi segera Shushu dipukul dan sempat terpental. Richie kemudian menghancurkan kandang Luffy dan menampar Luffy ke arah bangunan yang cukup jauh. Richie mencoba mencuri semua makanan hewan dari toko hewan peliharaan tersebut, tetapi Shushu terus bertarung mati-matian melawan Richie dan melindungi warisan pemiliknya. Shushu pun teringat dengan perkataan terakhir pemiliknya, yaitu, "Shushu, tolong jaga toko kita." Tetapi sayang, Shushu gagal dan menderita pukulan berat. Sementara itu, Nami dan wali kota berlari mendekati Luffy dan terkejut melihat bahwa Luffy masih hidup. Luffy kemudian pergi melihat Shushu yang sedang menggonggong sedih di depan toko hewan peliharaan yang terbakar dan hancur. Luffy pun marah dan pergi mencari Moji dan Richie untuk menghadapinya lagi dan juga untuk merebut sisa makanan hewan yang telah dicuri. Luffy lalu bertemu dengan mereka dan bertarung. Ia menggunakan Gomu Gomu no Tsuchi untuk menghantam Richie ke tanah. Setelah menyadari bahwa Luffy adalah pengguna buah iblis seperti kapten mereka sendiri, Moji memohon ampun. Namun Luffy mencatat bahwa permintaan maaf mereka tidak akan mengembalikan harta yang berharga bagi Shushu, dan ia pun menghajar Moji dengan satu pukulan, membuatnya pingsan. Nami lalu datang melihat keadaan Shushu dan berkata semua bajak laut sama saja. Mereka selalu saja menghancurkan sesuatu yang berharga bagi orang lain. Tak lama Luffy pun datang untuk menemui Shushu. Nami yang kesal hendak menyerang Luffy, tetapi Luffy terus melangkah maju mendekati Shushu dan kemudian mengembalikan makanan hewan yang telah dicuri sebelumnya. Shushu seakan berterima kasih kepada Luffy dan pergi meninggalkan tempat itu. Nami akhirnya sadar dan meminta maaf ke Luffy karena telah berburuk sangka. Sementara itu Moji yang sadarkan diri kembali ke Buggy dan melapor. Ketika Buggy mendengar kekalahan tersebut, ia memerintahkan agar seluruh kota dihancurkan dengan bagi damanya. Sebuah bagi dama berhasil ditembakkan dan mengenai rumah wali kota, tetapi Zoro yang berada di dalam dengan keajaiban masih baik-baik saja dan ia pun mampu bangkit kembali, berdiri di atas puing-puing rumah wali kota. Wali kota yang melihat hal tersebut pun memutuskan untuk pergi melawan Buggy sendirian karena merasa Buggy telah menghancurkan apa yang telah ia bangun selama 40 tahun, dan wali kota menganggap bahwa kota tersebut adalah harta yang berharga baginya. Dia pun pergi dan mencoba untuk melawan Buggy sendirian tanpa menghiraukan nasihat dari Nami. Luffy dan Zoro memutuskan untuk pergi melawan Buggy beserta kru-krunya, dan ketika Luffy meminta Nami untuk bergabung dengan mereka, Nami mengatakan bahwa ia akan bergabung sementara karena mereka memiliki tujuan yang sama. Sementara itu, Buggy memerintahkan agar bagi dama kedua untuk ditembakkan, tetapi wali kota tiba di depan mereka dan menghentikannya. Ia lalu menantang Buggy sendirian, tetapi tangan Buggy melayang dan menangkapnya lalu mencekiknya. Luffy tiba di tempat kejadian kemudian melepas tangan Buggy dari wali kota dan episode pun berakhir. Baiklah teman-teman, untuk cerita part kedua dari alur cerita One Piece sampai di sini dulu. Jika teman-teman menyukai videonya, silakan untuk tinggalkan like, komen, serta share video-video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe video ini agar saya jadi semangat untuk membuat alur cerita anime selanjutnya. Terima kasih teman-teman karena telah menonton sampai di titik ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.